Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Bahagia sekali hari ini. Fanana Ihsan Baksya PKBM yang selalu menjadi mitra teman-teman homeschooling. Hari ini kedatangan tamu Bapak Dr. Cecep dan staf Pak Dodi juga dari Direktorat. Alhamdulillah hari ini ada acara di Malang dan kebetulan bisa mampir di tempat kami. Suatu kehormatan bagi kami bahwa kami dikunjungi beliau berdua. Dan tentunya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh beliau berdua ini dalam setelah melihat beberapa yang ada di PKBM Fanana Ihsan Baksya. Monggo, Oke, terima kasih Mas Lukman dan teman-teman di PKBM Homeschooling FIB. Saya ikutnya FIB itu kepanjangannya apa gitu. Fanana Ihsan Baksya. Itu atau nama orang. Ya. Ini hal yang menarik ya. Satu lagi mungkin model penyelenggaraan layanan pendidikan yang memadukan bagaimana pendidikan non formal dengan kebutuhan kekinian. Karena sebenarnya kegiatan homeschooling itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, yang mungkin masih parsial gitu ya. Dari zamannya kalau boleh menyebut nama misalnya selain KSK itu ya ada Kamena Warisman, ya. Terus ada di Jogja itu beberapa hidup lah. Berkembang ke sininya seperti di Jawa Barat, di Kota Bandung itu ada 6 homeschooling yang dapat izin penyelenggaranya homeschooling, tapi ketika mereka harus ujian gitu kan, itu tetap mereka harus nyebrang ke jalur non formal atau formal gitu, sehingga anak-anak itu pasti harus masuk walaupun nanti homeschooling itu informal, pendidikan berbasis keluarga gitu, tapi ketika mereka butuh ijazah misalnya setara SD, setara SMP, setara SMA, kan tetap harus dari satuan pendidikan yang berhak melaksanakan ujian dan menerbitkan ijazah. Makanya dia harus nyebrang ke jalur formal atau non formal. Ya. Tapi kebanyakan kan ke jalur non formal, Ya. seperti PKBM atau SKB. Sehingga kesininya berkembang bahwa homeschooling itu izin operasional atau izin penyelenggaraannya itu rata-rata PKBM gitu ya. Karena memang kalau kita mengajukan izin operasional ke dinas itu ya disodorinnya itu registrasi PKBM. Jadi semuanya PKBM homeschooling apa gitu. Dan ini saya kira udah berkembang banyak. Saya menyaksikan sendiri waktu tahun sekitar 2009 atau 2010 di Jogja waktu itu kan kita resmikan itu asosiasinya, Asapena itu, di bawah pimpinan KSK itu, sehingga banyak lembaga-lembaga homeschooling di bawah itu, walaupun kesininya banyak berkembang gitu secara mandiri. Saya kira ini fenomena yang bagus, dan saya di sini melihat yang menarik nih di FIB ini. Yang pertama dari sisi pembelajarannya. Di pembelajaran saya kira ini sudah menggambarkan tuntutan. Kalau sekarang kan kebijakannya Merdeka Belajar. Kita bisa melihat kalau teman-teman di PKBM, di homeschooling, di sekolah atau para tutor, para guru, ya kita lihat ada video Merdeka Belajarnya Mas Menteri Pak Karim, itu ada episode 1 sampai 22. Sampai episode 1 itu tentang ujian nasional, AN, asesmen nasional. Jadi, itu yang menyatakan bahwa sekarang itu ini rohnya sesuai dengan program kita di non formal. Jadi tidak ada lagi ujian nasional, gitu kan? Yang ada ujian setelah satuan pendidikan. Tapi ada asesmen nasional untuk mengambil sampel. Jadi kemampuan peserta didik. Kemampuan yang mana yang di kebijakan Merdeka Belajar itu, kalau sekolah itu, kalau siswa kan profil pembelajar Pancasila, sehingga di satuan pendidikan itu ada P5 tadi kan. Proyek penguatan profil pembelajar Pancasila, apapun bentuknya. Gitu. Dan saya kira di sini saya lihat banyak sekali medianya. Ada media untuk belajar melalui kegiatan teknologi terapan, ada apa lagi, sekelas gitu ya. Ada juga yang berbau pertanian gitu ya. Konten kreator ini. Ya, konten kreator ini bagus loh. Ini bisa salah satu contoh yang untuk terus dikembangkan, dan ini menarik. Kemudian satuan pendidikan itu sendiri untuk mendukung program penguatan profil pelajar Pancasila itu kan sebenarnya ada 4 dimensi yang harus dipenuhi. Yang pertama itu bahwa pembelajaran itu harus terfokus pada peserta didik,
Dan saya kira di sini ternyata ada ya dari sejak awal. Personal kurikulum. Nah, sudah ada tesnya, Ya. ada observasinya, ada asesmennya, ada personal kurikulum. Ya. Dan itu ternyata yang istimewanya di sini ada anak-anak berkebutuhan khusus ya di sini ya. Ada juga. Oh, itu bagus. Jadi Karena justru malah ya, menjadi yang saya sama Pak Dodi kan dari Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Jadi senang lah kalau ada anak-anak yang normal, ada yang normal atau berkebutuhan khusus itu juga ternyata bisa dilayani di sini. Itu yang terkait dengan basis. Yang kedua yang tadi yang Sulinjar ya. Sulinjar ya. Nah, lingkungan belajar. Makanya ada program Direktorat Survei Lingkungan Belajar di Sulinjar. Nah, di sini lingkungan belajarnya banyak lah yang medianya tadi ya. Ada yang berbasis teknologi, ada yang potensi lokal tadi ya. Kami ada pertanian, cocok lah. Saya kira ini ada produksi segala macam. Potensi lokal yang lain tadi wayang topeng ya. Topeng Malangan. Topeng Malangan gitu ya. Batik juga. Iya betul. Nah, kemudian yang ketiga itu perencanaan berbasis data. Nah, itu mungkin yang perlu, itu kan hal yang baru ya. Selama ini itu kan sekolah itu hanya membuat perencanaan tahunan, RAKS lah namanya, itu biasanya ada rencana anggaran sekolah ya, ARKAS itu ya. Selama ini kan ada, tapi sekarang ARKAS itu harus benar-benar dari profil profil pendidikan atau potret atau rapor pendidikan. Ya. Rapor pendidikan itu kan itu dari itu semua dari komponen-komponen tadi. Jadi literasi, numerasi, hanya komponen ketiga sebenarnya, baru nanti keempatnya itu rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Kan kewajiban kita itu melalui media pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran apapun itu. Jadi literasi, numerasi, karakter kan gitu. Sama satu lagi itu lingkungan belajar kan, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman kan itu ya, yang apapun enjoy dan tidak membosankan. Ada ini di sini ada musik, bisa belajar musik, kapan lagi bisa belajar dengan tanaman dan sebagainya. Saya kira itu sepintas yang saya lihat di sini. Jadi program-program yang terkait dengan program ada kembali belajar saya kira bisa dikembangkan lah di sini kedepannya ya, mudah-mudahan bisa gitu. Dan satu hal lagi mungkin kan kita di non formal itu belum ada sekolah penggerak. Yang ada itu baru implementasi kurikulum merdeka. Saya kira implementasi kurikulum merdeka itu benar-benar terus diupayakan, dimaksimalkan. Jadi dari bagaimana pelaksanaan pembelajaran, kemudian pemanfaatan PMM ya. Platform merdeka mengajar untuk para guru belajar, karena istilah kita tadi sekarang ada pelatihan tutor, pelatihan guru yang belajar mandiri kan, musik teknologi kan. Nah di PMN itu, dan itu bisa di tracking, sudah dibuka belum, sudah kita lanjuti, sudah apa segala macam. Jika harapannya melalui teman-teman yang sudah agak maju nih, PKBM yang sudah berkreasi lebih dari biasanya gitu. Saya kira itu sekalian saja menjadi bisa menjadi contoh dalam baik penerapan PMN, IKM itu ya, dalam kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Saya kira itu pesan dari saya sebagai orang pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Yang kebetulan saya itu sekarang sebagai kepala Pokja kemitraan daerah dan pemberdayaan komunitas gitu. Nah, harapannya ke depan ya mungkin walaupun belum bisa sekarang ya, komunitas apapun yang tergabung dalam misalnya forum PKB, forum TPM, forum sekolah rumah apapun kita bisa kembangkan bersama. Forum ya Pak. Iya itu. Kalau kemitraan daerah tadi dengan BPNP di seluruh provinsi, karena tadi kita punya 22 episode merdeka belajar yang harus diterapkan. Di Kemendasan sendiri ada 10+4, jadi 10 itu yang terkait tadi misalnya perencanaan berbasis data, sekolah penggerak, guru penggerak itu malah linknya dengan Direktorat Jenderal BTK gitu kan. Jadi itu yang 4 itu terjadi. Termasuk kayak kampus Merdeka atau kampus mengajar itu linknya dengan Dikti. Jadi itu juga yang dikelola kan anak-anak kita yang di pendidikan dasar dan itu saya kira kesan saya ya. Mungkin Mas Dodi sebagai orang Malang, bagaimana potensi pendidikan di Malang? Ternyata tetangga dekat, tapi saya baru kali ini.
Saya tertarik banget itu sama yang kayak ada anak-anak ABK itu ya. Terus terang saya, karena saya juga punya keluarga yang ABK. Jadi sebetulnya kalau dari orang tua ya, yang punya anak ABK itu keinginannya cuma satu, bukan anak itu pintar, tapi anak itu mandiri. Nah, ada yang ingin saya tanyakan ke masnya, gitu ya. Anak-anak kita bisa mandiri, anak ABK bisa mandiri, misalkan kayak adik-adik atau autis. Seperti apa yang Mas lakukan? Ya, pertama kita memang harus memahamkan orang tua dulu. Bahwa orang tua itu menyadari anaknya seperti apa. Sehingga orang tua itu tahu tujuannya mau kemana. Sehingga dengan begitu kita bisa bersama kolaborasi untuk antara orang tua dan pendidikan. Karena banyak orang tua yang anak spesial, tapi dia nggak menyadari anak spesial. Sehingga tentunya ke akademis. Yeah. Nah, itu yang kita harus tuntaskan dulu. Setelah tuntas itu, baru kita bikin personal curriculum sesuai dengan pencapaian yang diharapkan ke tersebut. Tentunya pada CP yang ada kita tak menggunakan CP yang standar, CP yang ada dan CP untuk kebutuhan khusus. Tapi ternyata juga ada yang anak melebihi. Contohnya anak kami yang disleksia itu yang pada fase D itu harapan kuliah itu susah. Tapi pada saat kita ajari, kemudian kita kasih kesempatan untuk magang, dia ditempat dengan potensi kekuatannya panahan dan sebagainya, tidak menjadi atlet panah tapi menjadi pelatih panahan. Dan akhirnya dia dengan portofolio itu dia menjadi jalan masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Sekarang malah dia komunikasi bagus, kepercayaan diri tinggi, dan dia profitnya sudah lumayan. Karena dia punya beberapa binaan-binaan di Malang yang dia bisa menjadikan salah satu untuk bagaimana dia membiayai kuliahnya sendiri. Anak disleksia. Tentunya anak lain juga ada. Tinggal bagaimana orang tua menjadi mitra yang tepat, kemudian orang tua menyadari bahwa anaknya itu harus bagaimana dan melakukan suatu aksi di rumah juga di sekolah. Dan kita mencari rujukan-rujukan yang penting yang bisa mendukung. Khususnya kalau saya lihat kalau di teman-teman ada praktisi pendidikan khusus, itu ada dosen, akademisi dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin nanti bantuan dari pemerintah sebagai salah satu yang kita harapkan untuk bagaimana berkhusus ini menjadi perhatian yang luar biasa, dan juga PKBM kan jarang Pak. Nah mungkin kalau nanti saya harapkan kemarin juga dari kemarin ada akademisi dari Manado yang tanya kita, bisa nggak Pak bikin PKBM ABK? Bisa. Saya sudah bikin 2 Bu, di Surabaya ada namanya Mikasa Sukasa, itu anak ABK khusus. Di Malang ini ada namanya Sekolah Baruku, punya Dr. Sajati itu 10. Jadi kita bantu mereka untuk membuat PKBM khusus ABK. Jadi kita sebagai konsultannya, dan tentunya kita juga nggak konsultan saja, kita juga punya anak ABK di sini yang tentunya sudah kita lakukan sekian tahun, dan itu menjadi salah satu referensi mereka kenapa memilih kami sebagai konsultan atau pendamping untuk membuat itu. Nah, mungkin itu Pak harapannya, moga-moga di Majelis dan Pak Didi bisa memberikan suatu arahan, mungkin kerjasama apa atau mungkin pembinaan yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjadi pelopor atau soalnya kayak PKBM penggeraknya lah. Untuk boleh ABK-nya, boleh yang lain. Jadi harapan saya seperti itu. Ada lagi mungkin? Sudah bagus, saya kira. Terima kasih. Itu mungkin teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jajan. Moga-moga pertemuan ini adalah bukan pertemuan yang terakhir. Kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan yang lain. Tentunya dalam rangka untuk membesarkan pendidikan masyarakat, dan tentunya kita bisa berharap menjadi orang yang bermanfaat dengan karya nyata, excellent, dan anak-anak tetap enjoy berproses, mudah berproses, kemudian anak-anak mendapatkan suatu kemandirian yang diharapkan oleh orang tua. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.